Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, penting saya sampaikan kepada sahabat semua bahwa saat ini kita sudah mempunyai KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana yang diatur di dalam pasal 218 KUHP Nasional atau KUHP yang baru. Bicara tentang tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan atau Wakil Presiden dari rumusan pasal 218 KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari tahun 2026. Tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan atau Wakil Presiden, penerapannya hanya dapat dituntut berdasarkan aduan atau delik aduan. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Selain itu, ketentuan pasal 218 sampai dengan pasal 220 KUHP baru sejalan dengan pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 garis miring PUU garis datar 13 garis miring 2015 tentang KUHP lama. Dalam kaitannya dengan ketentuan pasal 319 KUHP, prasa kecuali berdasarkan pasal 316 yang membedakan perlakuan bagi masyarakat umum dengan pegawai negeri atau pejabat negara dalam hal melakukan pengaduan atas penghinaan yang dialaminya, termasuk ancaman pidananya. Mahkamah berpendapat tidak relevan lagi untuk membedakan pengaturan bahwa penghinaan kepada anggota masyarakat secara umum merupakan delik aduan, termasuk ancaman pidananya. Sementara penghinaan kepada pegawai negeri atau pejabat negara merupakan delik, bukan aduan, termasuk ancaman pidananya. Unsur tindak pidana dari pasal 218 KUHP baru yaitu pertama, setiap orang. Kedua, di muka umum. Ketiga, menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan atau Wakil Presiden. Inilah tiga unsur tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan atau Wakil Presiden. Pada pasal 218 ayat 1 dikatakan, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Denda kategori 4 sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 79 ayat 1 huruf D yaitu sebesar 200 juta rupiah. Kemudian pada ayat 2 dikatakan tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Dalam penjelasan pasal 218 ayat 1 KUHP baru, yang dimaksud dengan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, termasuk menista atau memfitnah. Selanjutnya, meskipun unsur dengan sengaja, subjektif, tidak dicantumkan lagi dalam setiap rumusan tindak pidana dalam buku kedua KUHP baru, unsur tersebut harus tetap dibuktikan sejak dilakukannya penyidikan. Di samping itu, terdapat pengaturan alasan menghapus pidana khusus dalam pasal 218 ayat 2 KUHP baru, yaitu tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Untuk dapat membedakan antara pendapat atau kritik dengan tindak pidana ini, pembentuk KUHP baru memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan dilakukan untuk kepentingan umum dalam penjelasan pasal 218 ayat 2 yang dimaksud dengan dilakukan untuk kepentingan umum adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi. Misalnya melalui unjuk rasa, kritik atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan Presiden dan atau Wakil Presiden.
Dalam negara demokrasi, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif. Walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan atau tindakan presiden dan atau wakil presiden, pada dasarnya kritik dalam pasal ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Kemudian dalam ketentuan pasal 219 KUHP baru terdapat pemberatan atas pasal 218 KUHP baru yang diancam sanksi 3 tahun pidana penjara atau pidana denda paling banyak kategori 4. Jika tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan atau wakil presiden dilakukan dengan sarana teknologi informasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Dalam pasal 219 dikatakan setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden dan atau wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4 atau sebesar 200 juta rupiah. Namun demikian, penentuan sanksi dalam pasal 218 KUHP baru maupun pasal 219 KUHP baru ini telah menggunakan modified Delphi method atau mengumpulkan pendapat dari para ahli yang sanksinya di bawah 5 tahun sehingga tidak dapat dilakukan upaya paksa berupa penahanan. Hal ini guna memastikan terjaminnya kebebasan berekspresi dan berdemokrasi hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pelaku bersalah melakukan tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan atau wakil presiden. Sahabat penyuluh, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.